Halo pengusaha hebat, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya tentang cara menghitung untung rugi usaha, kita sudah bisa tahu berapa keuntungan usaha yang diperoleh. Dari keuntungan tersebut, bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan usaha seperti menambah stok barang dagangan, menambah produk baru yang akan dijual, atau bahkan sampai dengan membuka cabang. Namun, setelah dihitung, ternyata dana tersebut kurang. Anda bisa mengajukan pinjaman modal usaha ke SMBC Indonesia. Modal usaha itu kan komponen usaha yang sangat penting. Jadi harus dikelola agar usaha tetap dalam keadaan stabil, bahkan meningkat terus-menerus. Terutama modal yang kita dapat dari pinjaman, jangan sampai modal yang didapat tidak dikelola dengan baik, kita tidak bisa membayar angsurannya. Bagaimana caranya mengelola modal usaha yang baik? Saya, Penny Hidayah, trainer UMKM SMBC Indonesia, akan menjelaskan tips mengelola modal usaha baru agar efektif dan efisien. Dalam mengelola modal usaha tambahan, ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Pertama, buat rencana kebutuhan pengajuan modal usaha. Kedua, melengkapi kebutuhan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman modal usaha. Ketiga, kelola modal dan investasi dengan baik. Agar semakin paham, berikut penjelasannya. Hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu buat rencana kebutuhan pengajuan modal usaha. Yang harus Anda ingat, pastikan uang pinjaman itu digunakan untuk modal usaha ya. Apakah untuk investasi atau untuk modal dagang membeli bahan baku. Jika untuk investasi, Anda menggunakannya untuk sewa atau membeli ruko sebagai tempat usaha, renovasi atau perbaikan tempat usaha, membeli peralatan usaha misalnya oven kue yang besar, dan sebagainya. Untuk tujuan investasi, Anda sudah tahu mau beli ruko di mana, beli alat usaha di mana, dan berapa besarnya nilai yang dibutuhkan. Misalnya usaha Anda itu toko kue, dan saat ini Anda mendapat orderan dalam jumlah yang cukup besar, dalam jangka waktu yang panjang. Oven kue yang biasa Anda gunakan saat ini ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan orderan tersebut. Sehingga Anda harus membeli oven baru yang ukurannya lebih besar. Setelah kita cek harga kesana kemari, harga oven dengan tipe dan ukuran yang dibutuhkan ternyata seharga 50 juta rupiah. Dan uang tabungan kita saat ini ternyata tidak cukup untuk membelinya. Sehingga Anda butuh modal tambahannya yang bisa Anda peroleh dari pinjaman modal usaha ke bank. Tambahan informasi untuk Anda, biasanya pengajuan pinjaman yang diberikan pihak bank hanya 70% sampai dengan 80% dari nilai barang yang akan dibeli. Artinya, selisihnya 20% sampai dengan 30% harus Anda tanggung, dan selisih ini bisa Anda gunakan dari tabungan usaha yang sudah kita bahas di modul sebelumnya dengan judul Pentingnya Mengetahui Untung Rugi Usaha dan Cara Menghitungnya. Sebagai contoh misalnya, dari harga oven 50 juta rupiah, pinjaman yang diberikan dari pihak bank hanya 80%, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Artinya, Anda masih membutuhkan 10 juta rupiah lagi untuk membeli oven tersebut. Kekurangan ini bisa Anda ambil dari tabungan usaha.
Dari contoh ini artinya pengajuan pinjaman modal usaha untuk membeli oven senilai 50 juta rupiah adalah sebesar 40 juta rupiah, bukan 50 juta rupiah. Setiap pinjaman artinya ada angsuran yang harus dibayar. Anda perlu pastikan lagi kemampuan Anda dalam pembayaran angsuran per bulannya. Dan ini harus disesuaikan dengan keuangan usaha Anda setiap hari. Tapi jika untuk modal dagang, Anda pergunakan untuk membeli bahan baku. Misalnya saat waktu tertentu Anda harus perbanyak stok dagangan karena sedang banyak permintaan. Sama seperti investasi, untuk membeli bahan baku Anda harus sudah tahu mau ambil di supplier mana, kenapa harus membeli di supplier tersebut, dan Anda tahu berapa besarnya nilai yang dibutuhkan. Namun pastikan modal tidak digunakan semua untuk satu jenis barang dagangan. Karena jika tidak laku, maka modal Anda terhenti dan perputaran arus kas bisa terganggu. Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu membuat rencana pengajuan modal usaha untuk apa dan berapa nominal yang Anda butuhkan. Hal kedua yang harus Anda lakukan, Anda wajib melengkapi kebutuhan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman modal usaha. Setelah Anda tahu berapa tambahan modal usaha untuk proses pengajuan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya, selanjutnya siapkan persyaratan wajib yang harus dipenuhi seperti 1. Dokumen persyaratan pribadi seperti KTP, kartu keluarga, dan NPWP. 2. Dokumen legalitas usaha seperti NIB, SIUP, TDP, akte pendirian usaha, dan sebagainya, di mana dokumen legalitas usaha ini mengikuti jenis dan skala usaha yang dijalankan. 3. Perhitungan rencana kebutuhan modal usaha. Caranya seperti yang sebelumnya sudah kita bahas di awal. Jadi, mulai dari sekarang, dihitung dengan baik dan tepat berapa kebutuhan tambahan untuk modal usaha Anda. 4. Laporan keuangan dan laporan piutang. Dokumen ini sebagai salah satu bahan pihak bank untuk memperhitungkan berapa kemampuan kita membayar angsuran atau cicilan setiap bulannya. Jadi, pastikan Anda selalu disiplin dalam mencatat keuangan usaha termasuk piutang ya. Dan 5, jaminan atau agunan. Biasanya, jika pengajuan Anda dalam jumlah yang besar, Anda harus sertakan jaminan. Apa saja? Yaitu seperti BPKB, sertifikat kepemilikan tanah, atau sertifikat kepemilikan bangunan, atau bahkan barang yang Anda beli seperti di contoh sebelumnya yaitu oven kue besar. Hal ketiga yang harus Anda lakukan yaitu menjaga modal pinjaman tersebut tetap produktif. Misalnya, Anda mengambil pinjaman untuk membeli oven kue besar seperti contoh sebelumnya. Pastikan ovennya tidak rusak karena akan mengganggu usaha Anda. Artinya, jika usaha Anda terganggu, pendapatan Anda berkurang, maka pembayaran angsuran Anda ikut terganggu. Oleh karena itu, Anda harus menjaga oven tersebut dengan cara merawatnya dan menyediakan dana cadangan kelanggengan sebagai dana untuk kebutuhan perbaikan. Pertanyaannya, berapa dana cadangan kelanggengan yang harus disiapkan? Anda bisa lihat cara perhitungannya pada modul yang berjudul Pentingnya Mengelola Keuangan Usaha dan Cara Penerapannya Agar Lebih Optimal.
Begitu juga jika Anda mengambil pinjaman untuk membeli modal dagang. Jangan sampai berkurang karena digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk biaya kebutuhan keluarga. Karena jika modal dagang Anda berkurang, akan menghambat usaha Anda. Artinya, jika usaha Anda terhambat, pendapatan Anda akan berkurang, maka pembayaran angsuran Anda ikut terganggu. Oleh karena itu, pastikan Anda melakukan pemilahan keuangan baik untuk modal dagang, kebutuhan usaha, dan kebutuhan keluarga. Bagaimana caranya? Anda bisa lihat cara pemilahannya pada modul yang berjudul Pentingnya Mengelola Keuangan Usaha dan Cara Penerapannya Agar Lebih Optimal. Bagaimana? Sudah yakin ingin menambah modal usaha melalui pinjaman bank? Yuk terapkan 3 hal tadi yang sudah dijelaskan agar pengajuan Anda disetujui dan usaha Anda bisa berkembang. Dengan mendapatkan pinjaman modal usaha dari SMBC Indonesia, Anda juga akan mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha melalui program Daya. Jika masih memiliki pertanyaan terkait bagaimana cara mengembangkan usaha, silakan berdiskusi dengan ahlinya di fitur Tanya Ahli di website daya.id. Dan jika Anda berminat mengajukan pinjaman modal usaha di SMBC Indonesia, kunjungi fitur produk keuangan di website daya.id. Terima kasih dan sampai jumpa.